Memasuki di tahun 2026, yang pasti yang sedang menonton video ini lagi butuh dana darurat ya, dan solusinya adalah pinjaman online. Karena sekarang ini modal KTP aja kalian bisa melakukan pinjaman online ya, tanpa jaminan. Tapi kalian jangan sampai salah pilih, karena banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online sekarang ini, mulai dari yang legal sampai yang ilegal. Nah, kalian jangan sampai melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, karena sangat berbahaya banget ya jika kalian belum pernah ataupun gaptek ya soal pinjaman online ini. Bahayanya pinjol ilegal adalah bunganya sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 200 hingga 300% dari total pinjaman. Belum lagi tenornya ini paling lama 14 hari aja, dan paling seringnya itu hanya 7 hari saja. Dan yang paling berbahaya jika kalian menggalbay ataupun telat bayar, kontak yang ada di handphone kalian semuanya itu akan dihubungi oleh DC-nya, karena mereka mempunyai izin akses ya, atau bisa disebut menyadap handphone kalian. Bahkan mereka mempunyai akses untuk melihat file-file penting kalian ya, seperti galeri dan yang lainnya. Takutnya jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, file-file penting di handphone kalian ini akan disebar di akun sosmed ya, seperti Facebook dan yang lainnya. Tapi tenang ya, di video kali ini gue bakal rekomendasikan aplikasi pinjaman mudah cair 2026 ataupun yang terbaru. Selain gampang banget cairnya, aplikasi yang gue rekomendasikan ini mempunyai limit yang besar, bunganya rendah, dan tenornya bisa dibilang panjang. Kalian bisa simak video ini sampai selesai karena gue akan memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC juga dengan mudah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue masih membahas tentang pinjaman online ya. Karena gue lihat-lihat dari kalian ini masih banyak yang salah pilih pinjaman online. Bahkan pinjamannya mengajukan belum cair-cair sampai sekarang. Padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Nah, di sini gue akan menjawab pertanyaan dari viewer juga ya. Kenapa sih gue mengajukan pinjaman online tapi selalu ditolak padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali? Menurut sumber dan pengalaman pribadi gue, buat permasalahan seperti ini adalah kalian harus menggunakan PayLater terlebih dahulu ya untuk membuka kredit skornya. Aplikasi penyedia PayLater ada banyak seperti Shopee, TikTok, Lazada, Akulaku, dan Kredivo. Masih banyak lagi sebenarnya. Kalau mau simpelnya kalian gunain aja aplikasi Shopee. Misal limit PayLaternya sudah terbuka, kalian gunain aja untuk berbelanja. Setelah itu kalian lunasi pinjaman ataupun PayLaternya, baru kalian coba melakukan pinjaman online. Dengan syarat yang pertama kalian harus mengirimkan data valid ya untuk pinjaman online. Tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Contohnya kalian mengajukan di dua pinjaman, pengisian datanya ini ada yang berubah-berubah di bagian pekerjaan, penghasilan bulanan, ataupun yang lainnya. Itu tidak bisa ya, karena pinjaman online sekarang ini menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Sistem scoring kredit otomatis adalah sistem yang dimana menyimpan data-data kalian ya. Kalau misalnya kalian masuk daftar hitam ataupun data kalian berbeda-beda saat pengisian, maka aplikasinya akan menandai kalau kamu beresiko. Jadi satu hal ini yang paling kalian harus hindari. Yang kedua, yaitu di saat kalian mendaftar dengan nomor telepon ini harus aktif minimal 6 bulan. Mentok-mentok ini 3 bulan paling rendahnya ataupun paling bentar ya. Makin lama lagi makin bagus lagi. Jika di bawah dari 3 bulan, maka pinjaman kalian justru akan ditolak. Karena pasti aplikasinya akan mikir kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor jika kalian melakukan pendaftaran dengan nomor yang baru aktif di bawah 3 bulan. Kalau sering ganti-ganti nomor, di saat kalian telat bayar ataupun menggalbay, pasti aplikasinya akan sulit menghubungi kalian. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko ya. Yang ketiga, di saat pengisian penghasilan bulanan itu jangan kalian besar-besarin. Kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Tapi kalau memang pendapatan kalian besar, kalian bisa cantumkan slip gaji ya. Karena beberapa aplikasi pinjaman online ada yang mempunyai fitur untuk melampirkan slip gaji. Nah, buat kalian yang tidak mempunyai slip gaji, kalian cocokin aja dengan UMR kota kalian. Pastikan aplikasinya akan ngecek juga ya untuk UMR kota kalian. Misal UMR-nya cuma 3 juta tapi kalian ngisi 10 juta dan tidak melampirkan slip gaji, maka aplikasinya juga akan bertanya-tanya. Yang terakhir itu, di saat kalian mendapatkan limit, jangan mengambil dari 100% limitnya. Misal mendapatkan limit 10 juta, kalian bisa ambil 50% ya, ataupun sisain 20% dari total limitnya. Jadi kalian bisa ngambil 8 juta dari total limit 10 juta. Nah, menurut kalian yang gue bahas tadi ada nggak yang kalian langgar? Kalau misalnya ada yang kalian langgar, ya wajar aja pinjaman kalian ditolak. Kuncinya buat kalian yang pinjaman online-nya selalu ditolak padahal belum pernah melakukan pinjol, ya seperti yang gue bilang di awal tadi ya, yaitu kalian harus membuka kredit skornya terlebih dahulu. Karena beberapa aplikasi pinjaman online ini sangat ketat banget ya.
ya. Tapi tenang, di video kali ini gue bakal bahas aplikasi pinjaman online yang tidak terlalu ketat dan mudah banget cairnya di tahun 2026 ini. Untuk daftar yang pertama ataupun aplikasi yang pertama, ini gue paling rekomendasiin banget, yaitu aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi ini tidak terlalu ketat, bahkan kredit skor kalian jelek, masih bisa mengajukan pinjaman, hanya minusnya mendapatkan limit yang kecil. Untuk pengajuannya juga sangat simpel ya, memiliki bunga 0,01% per harinya, limit bisa sampai 100 juta rupiah. Dan plusnya lagi bisa cair ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa mencairkannya ke Dana dari pinjaman EasyCash ini. Tapi minusnya ya, aplikasi EasyCash ini, kalian bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian akumulasikan dulu untuk biayanya ya. Takutnya kalian gak ada penghasilan, melakukan pinjaman di aplikasi yang satu ini dan sampai telat bayar. Karena setahu gua aplikasi EasyCash ini, kalian telat bayar sehari aja akan terus dihubungi oleh sistem DC-nya. Nah, jadi itu gue saranin kalian jangan sampai telat bayar. Gara-gara pinjaman 1 juta 2 juta, kalian masuk daftar hitam Slik OJK, kan itu sayang banget ya. Dan untuk yang kedua, ada aplikasi SeaBank. Aplikasi SeaBank ini sangat gampang banget cairnya dan juga mempunyai bunga yang rendah 2% per bulan. Kalau EasyCash tadi kan 0,01% per harinya. Tapi balik lagi itu sesuai dengan kredit skor kalian ya. Kalau kredit skornya bagus, maka makin bagus lagi untuk bunganya. Kalau untuk SeaBank ini 2% per bulan, sedangkan untuk tenornya bisa sampai 12 bulan. Nah, kalau kalian ingin meminjam mendapatkan bunga yang rendah, di sini gue saranin ya, kalian jangan mengambil tenor yang panjang. Memang sih tenor yang panjang itu angsurannya lebih ringan banget, tapi kalian nggak sadar kalau itu bunganya akan semakin besar lagi. Contohnya gini, di aplikasi SeaBank memberikan bunga 2% per bulan. Jika kalian mengambil tenor 12 bulan, 2% ini dikali 12 bulan, maka kurang lebih hasilnya 28% dari bunganya. Kalian bandingkan dengan tenor yang bentar aja seperti 3 bulan ataupun sebulan aja. Bahkan sebulan ini beberapa aplikasi menyediakan pinjaman 0% bunga jika kalian mengambil tempo sebulan saja. Kalau 3 bulan kan 2% dikali 3 bulan, maka bunganya kurang lebih 6% saja. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya. Jangan kalian tergiur dengan angsuran yang ringan, tapi lebih baik kalian pikirkan untuk bunganya, karena semakin lama tenornya, semakin tinggi lagi untuk bunganya. Yang ketiga, ada aplikasi kredit pintar. Kredit pintar kurang lebih sama seperti EasyCash, walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjaman. Limitnya juga besar, bisa sampai 50 juta rupiah, dan untuk tenornya hingga 12 bulan. Bunganya juga tergolong rendah ya untuk aplikasi pinjaman online pada umumnya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang belum pernah melakukan pinjaman online, ataupun buat kalian yang kredit skornya rendah. Paling minusnya kalau kredit skornya rendah, limitnya aja kecil ya, mulai dari 300 ribuan saja hingga 1 juta rupiah. Keempat, ada aplikasi Alobank. Alobank ini bagus banget ya, sebenarnya berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Nah, itulah bagusnya. Selain kalian bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi Alobank, kalian juga mempunyai rekening ya, jadi ada 2 keunggulan. Untuk pencairan pinjamannya juga bisa langsung masuk ke rekening Alobank kalian. Untuk membuka fitur pinjaman ya, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal download saja aplikasi Alobank, buka rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Buat kalian yang pernah nonton video gue sebelumnya, pasti tahu ya, walaupun kredit skor gue jelek, di aplikasi Alobank ini masih menyediakan pinjaman gue, dan bahkan masih bisa mencairkan pinjamannya. Dan aplikasi Alobank juga memberikan tenor yang lama hingga 12 bulan. Yang kelima, ada aplikasi Tunaiku. Tunaiku ini memberikan limit hingga 30 juta rupiah, tenor 30 bulan, dan untuk bunganya mulai dari 0,1% saja per harinya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mencari pinjaman online dengan tenor yang sangat panjang. Yang selanjutnya, ataupun yang keenam, aplikasi Akulaku. Akulaku kata orang sih susah banget cairnya ya, tapi menurut pengalaman pribadi gua, walaupun kredit skornya jelek masih bisa mencairkan pinjaman. Ya, hanya minus saja yang kecil, gue mendapatkan limit kurang lebih 300 ribuan saja. Akulaku ini mempunyai 2 fitur pinjaman, yaitu Akulaku Pay Later dan juga Akulaku Pinjam. Akulaku Pay Later ini bisa kalian gunain untuk berbelanja sekarang dan bayarnya kalian cicil ataupun menggunakan tempo. Sedangkan untuk Akulaku Pinjam, kalian bisa mencairkan pinjaman ke rekening kalian ya. Nah, jika pinjaman kalian ingin di ACC di aplikasi Akulaku ini, ikuti aja step by step yang gue berikan ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC
CC. Yang terakhir ataupun yang ketujuh ada aplikasi Gojek. Nah, Gojek ini ataupun aplikasi GoPay menyediakan 3 fitur pinjaman. Yang pertama GoPay Pinjam, yang kedua GoPay Later, dan yang terakhir adalah pinjam dengan BPKB. Nah, untuk pinjam dengan BPKB ini kalian bisa lihat di sini ya, bahwa dia memberikan keunggulan 90% pengajuan cair dengan jaminkan BPKB. Untuk pemberian limitnya, dia memberikan 75% dari total harga kendaraan kalian. Nah, ini harga barunya ya. Misal motor kalian harga 10 juta, ya dia bisa memberikan limitnya hingga 7.500.000 rupiah. Nah, untuk motor kalian bisa mendapatkan tempo hingga 24 bulan, paling rendahnya 6 bulan. Sedangkan untuk mobil, paling lamanya itu 48 bulan dan paling rendahnya juga 6 bulan. Jadi kalian bisa mengajukan pinjaman online dengan jaminkan BPKB bila kredit skor kalian jelek ataupun kalian belum pernah melakukan pinjaman online tapi selalu ditolak ya. Karena dengan jaminkan BPKB ini, kendaraan tua, pajak mati ataupun BPKB atas nama orang lain ataupun keluarga bisa mendapatkan pinjaman juga. Ya, seperti yang disimpulkan 90% pinjaman akan disetujui. Nah, itulah daftar aplikasi pinjaman mudah cair 2026 yang paling gue rekomendasikan, karena selain mendapatkan limit yang besar, aplikasi yang gue rekomendasikan ini gampang banget cairnya walaupun kredit skor kalian jelek. Disclaimer ya, di sini gue membuat video tidak bermaksud untuk mengajak kalian berhutang ataupun gue bekerja sama dengan aplikasi manapun, itu tidak ada. Gue membuat video ini hanya mengedukasi kalian supaya kalian tidak salah memilih dalam aplikasi pinjaman online, karena banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online sekarang ini. Jadi gue himbau kalian jangan sampai salah pilih aplikasi. Buat kalian yang ada pertanyaan lain seputar pinjaman online, kalian bisa join grup gua, grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Dan kalau kalian ingin simple ya, kalian komentar aja di bawah ya. Nanti gua coba respon secepat mungkin. Jika kalian tertarik dengan video ini ataupun suka dengan pembahasan seperti ini, kalian subscribe aja channel ini ya, karena kedepannya gua akan selalu membahas seputar pinjaman online yang direkomendasikan ataupun yang baik kalian gunakan. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.